Yesus dalam Kristen, juru selamat yang disalib. Isa dalam Islam, nabi yang diangkat, tidak pernah tersentuh tiang salib. Dua kisah, dua jalan, dan dua gambaran yang sering dianggap identik. Padahal perbedaannya begitu besar sampai jarang sekali dibahas di ruang publik. Pertanyaannya sekarang, bagaimana mungkin dua agama besar yang sama-sama menghormati sosok ini justru memiliki cerita yang hampir berlawanan? Siapa sebenarnya tokoh asli dalam sejarah? Dan mengapa gambaran Yesus dan Isa berkembang begitu berbeda? Mari kita bongkar bersama perbedaan besar yang selama ini tersembunyi. Dalam pandangan Kristen, alasan utama mereka tidak mengidentikan Yesus dengan Nabi Isa berasal dari perbedaan besar antara gambaran Yesus dalam Perjanjian Baru dan Isa dalam tradisi Islam. Bagi umat Kristen, Yesus bukan hanya seorang nabi dalam barisan para utusan Tuhan. Ia dianggap sebagai inti dari keselamatan, sosok yang kedatangannya telah dinubuatkan berabad-abad sebelumnya, dan memiliki sifat serta peran yang tidak ditemukan pada Nabi Isa dalam pemahaman Islam. Pertama, Kristen menegaskan bahwa nama Yesus atau Yesus, Yeshua, adalah identitas historis yang tercatat dalam naskah-naskah awal kekristenan. Dalam Alkitab, tidak pernah muncul nama Isa. Yang ada adalah Yeshua, tokoh yang hidup di abad pertama di tanah Yudea. Bagi Kristen, perubahan nama menjadi Isa tidak ditemukan dalam sumber sejarah Yahudi maupun Romawi, sehingga mereka memandang bahwa sosok Isa dalam Islam tidak merujuk pada Yesus sejarah yang mereka pahami. Kedua, Kristen berpegang pada kesaksian Injil-Injil kanonik. Di dalamnya, Yesus digambarkan sebagai pribadi yang melakukan sejumlah tindakan yang dalam teologi Kristen menunjukkan identitas ilahi, mengampuni dosa, menerima penyembahan, menyebut Allah sebagai Bapaknya secara unik, dan menyatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Klaim-klaim seperti ini tidak ditemukan dalam narasi tentang Isa dalam Al-Quran. Perbedaan klaim inilah yang membuat Kristen menilai bahwa Isa dan Yesus tidak menggambarkan tokoh yang sama. Ketiga, Kristen meyakini penyaliban dan kebangkitan sebagai pusat iman mereka. Ada bukti sejarah yang mereka rujuk, catatan Romawi, tulisan Paulus, dan kesaksian para murid yang mencatat bahwa Yesus benar-benar disalib. Dalam Al-Quran, Isa tidak disalibkan, melainkan diselamatkan. Perbedaan ini begitu mendasar bagi Kristen, sehingga bila suatu tokoh tidak disalib dan bangkit, maka bagi mereka, itu bukan Yesus yang mereka imani. Keempat, Kristen melihat rangkaian nubuat Perjanjian Lama seperti Yesaya 53, Mika 5, Mazmur 22 sebagai petunjuk langsung yang digenapi oleh Yesus. Mereka menilai bahwa Isa dalam Islam tidak pernah dikaitkan dengan penggenapan nubuat-nubuat tersebut. Kesimpulannya, bagi umat Kristen, perbedaan dalam nama, sejarah, tindakan, klaim teologis, penyaliban, kebangkitan, hingga nubuat membuat mereka menyimpulkan bahwa Yesus dalam iman Kristen bukan Nabi Isa dalam Islam. Dua tokoh itu menurut mereka memiliki gambaran yang terlalu berbeda untuk dianggap identik. Dalam pandangan Islam, Yesus dan Nabi Isa adalah tokoh yang sama. Hanya disebut dengan nama Arab Isa dalam Al-Quran. Keyakinan ini didasarkan pada teks-teks utama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, serta konsistensi teologis dalam garis kenabian yang dipandang Islam sebagai satu rangkaian wahyu dari Adam sampai Muhammad. Ada beberapa alasan dan bukti yang dikemukakan umat Muslim untuk mendukung identifikasi ini. Pertama, nama dan identitas historis dalam Al-Quran. Al-Quran menamai tokoh itu Isa bin Maryam berulang kali. Misalnya, Surah Maryam dan Surah Al-Imran. Dalam teks Quranik itulah seluruh narasi kelahiran, misi, mukjizat, dan peristiwa akhir hidupnya disampaikan, sehingga bagi Muslim Al-Quran sendiri menjadi sumber primer yang mengaitkan sosok itu dengan nama Isa. Kedua, persamaan cerita pokok, kelahiran ajaib, dan mujizat. Baik tradisi Kristen maupun narasi Quranik mengakui kelahiran dari seorang perawan, Maryam atau Maria. Al-Quran juga mencatat mukjizat Isa, berbicara sebagai bayi, menyembuhkan sakit, menghidupkan orang mati, dan membuat burung dari tanah liat, semua disebut sebagai tanda dari Allah. Misalnya, Surah Maryam dan Surah Al-Ma'idah. Kesamaan inti ini memperkuat klaim bahwa kedua tradisi berbicara tentang orang yang sama. Ketiga, peran kenabian yang serupa. Dalam Islam, Isa dipahami sebagai nabi dan rasul yang diutus khusus kepada Bani Israel dengan pesan tauhid atau keesaan Allah dan ajaran moral. Fungsi ini setara dengan bagaimana Yesus digambarkan sebagai pengajar dan pemberi wahyu dalam tradisi Kristen, meskipun teologi tentang status ilahi berbeda. Muslim melihat kontinuitas nabi, Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Daud, Isa, Muhammad, sehingga Isa jelas ditempatkan dalam rantai itu. Keempat, bukti tekstual Quranik dan hadis.
Muslim menunjuk ayat-ayat Quran yang menyebut langsung nama Isa dan merinci misi serta mukjizatnya. Misalnya, Ali Imran 3 ayat 45-51, Maryam 19 ayat 16-36, dan Al-Maidah 5 ayat 110. Selain itu terdapat hadis yang membahas kedatangan Isa kembali pada akhir zaman, mempertegas peran eskatologisnya dalam kerangka Islam. Kelima, penafsiran terhadap perbedaan misalnya penyaliban. Perbedaan utama, seperti pandangan Islam bahwa Isa tidak disalibkan tetapi diangkat oleh Allah, tidak membuat Muslim menolak identitasnya. Sebaliknya mereka menafsirkan perbedaan itu sebagai perbedaan narasi historis atau teologis mengenai apa yang terjadi, bukan bukti bahwa dua sosok berbeda. Singkatnya, bagi umat Muslim, bukti utama adalah teks-teks wahyu, yaitu Al-Quran menamai, memposisikan dan menjelaskan misi sosok tersebut sebagai Nabi Isa. Kesamaan inti cerita kelahiran dan mukjizat serta kesesuaian posisinya dalam rantai para nabi membuat identifikasi Yesus sama dengan Nabi Isa menjadi keyakinan yang logis dan teologis dalam Islam. Pada akhirnya, perbedaan antara Yesus versi Kristen dan Isa versi Islam bukan sekadar soal nama, tetapi soal bagaimana dua peradaban besar membaca satu sosok yang sama dengan sudut pandang yang sangat berbeda. Kristen melihatnya sebagai pusat keselamatan, sementara Islam menempatkannya dalam garis panjang para nabi. Dua kisah, dua keyakinan, namun satu figur yang tetap dihormati miliaran manusia. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang benar, tetapi mengapa satu nama bisa memecah begitu banyak tafsir?